Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kabar Bapak Ibu Saudara dahsyat dan dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pagi hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2021 masih di rumah masing-masing. Walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, kita tetap akan bersyukur, kita akan tetap bersukacita karena Tuhan ada bersama kita senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama menerima panggilan berbakti pagi hari ini. Saya akan membacakan dari Mazmur pasal 125 ayat 1 sampai dengan 6. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersukacita di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Kita memujikan pujian ini dengan penuh sukacita Bapak Saudara. Tetap dalam sukacita bersama Tuhan pagi hari ini Bapak Saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan, dalam menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari dengan sepenuh iman kita, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, tak pergi dariku. Bapa kami di surga, Allah sumber kekuatan dan mazmur kami. Engkaulah gunung batu dan keselamatan kami. Pagi yang indah ini Bapa, kami dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan boleh kami rasakan setiap hari, setiap saat. Dalam ibadah pagi hari ini, kiranya Roh Kudus boleh sama-sama kami melawat setiap kami. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi ini hati kami Bapa.
Kami mau datang dengan ketulusan dan kerendahan hati kami Bapa. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kiranya apa yang kami boleh lakukan semua berbau harum di hadapan-Mu. Ini kami Bapa, umat-Mu yang saat ini bersama-sama beribadah. Untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami mau naikkan ucapan syukur melalui puji-pujian kami. Melalui penyembahan kami pagi hari ini. Kami percaya melalui setiap pujian, melalui setiap firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon ampun atas segala dosa pelanggaran hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita masih dalam sukacita minggu ini, dalam ibadah kita minggu ini. Kita mau katakan bahwa Allah kita, Bapa kita sungguh baik dan teramat baik bagi kita. Kasih-Nya yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan pujian kita pagi hari ini. Katakan bahwa Bapa Engkau sungguh baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, naikkan syukurku Buat hari yang Kau beri, yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita merasakan bahwa besar kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita.
Kita percaya dan kita mengimani ini Bapak Ibu Saudara. Dan saatnya kita mau satukan iman kita untuk kita datang pada Tuhan dalam doa syafaat. Doa syafaat pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Daniel Agus Utomo. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan satukan hati, kita akan berdoa bersama. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan, atas setiap kasih, anugerah, penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terkhusus ketika pada pagi hari ini, kami tunduk kepala, berdoa bersama, untuk kami bersyafaat bersama kepada Engkau Tuhan. Ketika kami Tuhan menjalani kondisi yang tidak normal pada pagi hari ini, ketika kami masing-masing beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, kami satu hati di dalam Tuhan. Kami diikat bersama di dalam satu tubuh Kristus. Sehingga kami bersama di dalam doa-doa kami. Kami berdoa terus Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia yang sangat kami kasihi. Ketika kami sebagai warga negara, kami saling menopang taat atas setiap aturan bangsa dan negara kami. Untuk kami mendukung setiap protokol kesehatan yang ditekankan oleh pemerintahan bangsa negara kami. Untuk saat ini kami bersama-sama mengurangi dampak penyebaran COVID-19 dengan kami beribadah bersama di rumah. Biarlah kami Tuhan saling menopang, mendukung di dalam setiap doa-doa kami, dengan kami mematuhi setiap aturan dan protokol kesehatan yang ditentukan oleh bangsa negara kami. Kami terus berdoa Tuhan bagi setiap pemimpin bangsa negara kami, setiap pemangku kepentingan bangsa negara kami yang mengambil kebijaksanaan. Biarlah Tuhan akan terus dapat menjadikan bangsa negara ini keluar dari wabah COVID-19 melalui setiap aparatur yang bekerja luar biasa. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati setiap dokter, perawat, dan tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang lain. Juga kami berdoa Tuhan untuk tenaga keamanan yang turut bekerja mengamankan semua sektor, sehingga setiap program pemerintahan bangsa negara kami dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa terus Tuhan bagi bangsa negara kami, pemulihan terjadi atas bangsa kami. Biarlah kota-kota akan dilepaskan dari setiap sakit penyakit. Warga negara bangsa negara kami kembali dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami masing-masing saling menopang, bersatu bersama pemerintahan bangsa negara kami, menjalankan setiap program yang sudah ditentukan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi GGBI, Gabungan Gereja Baptis Indonesia, di mana kami sebagai bagian dari GGBI Tuhan. Biarlah kami terus berdoa bagi organisasi kami, biarlah kami terus mendukung sebagai bagian dari GGBI ini Tuhan. Apapun yang menjadi program dari Gabungan Gereja Baptis ini Tuhan, dapat berjalan dengan baik. Terkhusus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Mubes bulan Agustus tahun 2021 di Bogor. Tuhan juga akan memberkati Tuhan untuk rencana pelaksanaan Pramubes BPD Surakarta di bulan Juli yang akan datang Tuhan. Tuhan akan memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan melawat. Setiap panitia yang bekerja mempersiapkan luar biasa, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan mencampur tangan secara luar biasa, sehingga dalam pelaksanaan perencanaannya dapat berjalan dengan baik, ketika masing-masing kami saling menopang menurut apa yang menjadi bagian kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan saat ini Tuhan, sedang terserang COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk masa pemulihannya. Tuhan akan campur tangan dan melawat, memulihkan dan menyembuhkan setiap hamba-Mu ini, sehingga kembali mereka dapat menjalankan aktivitas pelayanannya di gereja masing-masing untuk menopang setiap penggembalaan secara luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Delanggu, di mana kami bernaung, di mana kami saling menopang Tuhan, bertumbuh bersama. Tuhan akan memberkati kami Tuhan, di masa yang sulit secara manusia, tapi ketika kami bersama-sama saling menopang satu dengan yang lain, maka setiap perkara yang berat apapun Tuhan dapat kami lalui bersama. Berkati gereja-Mu ini Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Delanggu,
Berkati hamba-Mu yang melayani di tempat ini, Bapak Pendeta Brilian. Tuhan Kau berkati, terus bekerja sama dengan setiap hamba-Mu di perancang gereja, maupun dengan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Berkati kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini, yang bergumul atas setiap kondisi ekonominya, Tuhan akan berkati luar biasa. Kami juga berdoa yang bergumul atas kesehatannya, Tuhan akan berkati luar biasa. Biarlah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Demikian Tuhan, perkara doa-doa yang kami naikkan di hadapan Engkau. Banyak perkara yang belum kami naikkan, banyak dosa yang kami lakukan Tuhan. Kami mohon ampun. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah bersama-sama menyatukan iman kita dalam doa syafaat pagi hari ini. Kita percaya bahwa apa yang kita naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikannya, mengabulkannya tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan siapkan persembahan syukur kita pagi hari ini. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan untuk kita boleh mempersiapkan persembahan kita pagi hari ini. Dari 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Mari Bapak Saudara, saya akan memimpin doa persembahan pagi hari ini. Bapa kami di surga, Allah yang selalu kami puji dan puja, kami bersyukur kembali atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari, setiap saat, atas berkat-berkat yang terlalu tercurah atas setiap pekerjaan kami. Dan pagi hari ini kami memberikan korban syukur kami melalui persembahan harta kami Bapa. Kiranya Engkau Allah yang sudah menyiapkan, menyediakan, dan kami akan memberikan dengan ketulusan hati kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, kiranya berkat akan senantiasa tercurah berlimpah-limpah atas umat yang boleh memberikan persembahan, kiranya boleh menjadikan hormat kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat buat Gereja Baptis Indonesia Delanggu, menjadi berkat buat bangsa Indonesia ini, dan menjadi berkat buat kami setiap jemaat Gereja Baptis Indonesia Delanggu. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau kuduskan persembahan kami pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan langsung ke gereja pada jam 9 sampai dengan jam 12 siang, atau bisa menghubungi Ibu Lucy, Ibu Utami, dan Bapak Bagio. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita mau satukan hati kita kembali untuk mempersiapkan firman Tuhan akan ditaburkan oleh Bapak Pendeta Brilian Johan Evangeli. Kita akan mengangkat satu pujian, tenang. Kita percaya bahwa Bapa kita mendengar setiap seruan hati kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini dalam ibadah Minggu tanggal 11 Juli 2021 kita berjumpa kembali dan biarlah setiap pujian dan pengagungan yang telah kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus memberikan sukacita serta damai sejahtera bagi kita. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita berdoa, minta pimpinan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, olehnya kita akan diberikan hikmat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi yang cerah dalam sukacita kami, setiap jemaat-Mu, keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Delanggu, dimanapun kami berada, tentu di rumah kami masing-masing, kami tetap terus berdoa, berkenaan dengan situasi dan kondisi saat ini. Tuhan memberkati dan memulihkan keberadaan negara kami, upaya pemerintah dalam penerapan PPKM, dan kesadaran bagi kami semua, seluruh warga masyarakat Indonesia. Pagi hari ini Tuhan, dalam kesempatan yang indah, kami bersama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpinan Roh Kudus menyertai kami, memberkati kami dari awal hingga akhir, sehingga kami semakin diberkati melalui firman Tuhan pada pagi ini. Pimpinan-Mu menyertai kami, hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan juga jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu naikkan doa pada pagi ini. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, tentu di rumah masing-masing dengan sukacita dan damai sejahtera, kita kembali berjumpa dalam ibadah Minggu. Dan tentu hal yang harus terus dan tetap kita doakan, supaya penerapan PPKM oleh pemerintah dan diikuti oleh kesadaran masyarakat memberikan manfaat dan dampak terhadap penanganan pandemi di negara kita. Kita tetap terus berdoa bagi setiap saudara kita, mereka yang harus dirawat karena mengalami sakit maupun saudara-saudara lainnya di seluruh negeri ini, mereka yang harus berpulang ke hadirat Tuhan karena sakit ini. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera serta penghiburan, rasa empati dari dalam hati kita pun kita tujukan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sesuai dengan tema kita pada bulan Juli 2021, yaitu tentang hidup dalam kekuatan melimpah, saya ingin mengajak supaya seluruh jemaat kita sebagai keluarga besar menyandarkan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman-Nya, pada kekuatan Allah yang tidak terbatas, sehingga dalam setiap situasi, keadaan dan keberadaan hidup kita saat ini, kita tetap diberi kekuatan, kita tetap dalam sukacita, kita tetap dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam setiap jalan kehidupan kita sebagai orang percaya. Olehnya pagi ini saya memberi judul khusus berkenaan dengan firman Tuhan tentang kekuatan Tuhan menaungi umat-Nya. Kekuatan Tuhan menaungi umat-Nya, menaungi setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan kita mengerti betul kekuatan Allah yang tidak pernah usang, yang tidak pernah surut, yang tidak akan pernah berlalu, bahkan tidak akan pernah mengalami penyusutan. Oleh karena ajaib dan kuasanya bagi kehidupan kita sebagai orang umat yang dikasihinya. Bapak Ibu, Saudaraku, saya ingin mengajak kita membuka di dalam Alkitab kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yaitu Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 18. Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 18. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat bersama bagaimana
kehidupan orang Israel dan juga Musa sebagai umat yang dikasihi Allah sedemikian rupa dalam kehidupannya, dalam setiap segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat atau orang-orang Israel serta Musa, manakala mereka hidup dalam pengalaman bersama dengan Allah, hidup dalam persekutuan bersama dengan Allah, sehingga mereka menikmati kehidupan dalam damai sejahtera Allah, dalam tuntunan kekuatan kuat kuasa Allah yang menaungi kehidupan umatnya. Bapak Ibu, Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-18, kita akan membaca beberapa ayat di antaranya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga terlebih dahulu. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Haleluya. Bapak Ibu, kita melihat betul bagaimana umat Allah bersama dengan Musa menyanyikan puji-pujian oleh karena kebesaran, kekuatan, kemuliaan, pertolongan yang datangnya daripada Allah kepada umat yang dikasihinya. Sehingga pujian dan pengagungan ini tidak hanya keluar dari sekedar mulut atau syair saja. Namun pujian ini adalah bukti akan kasih setia Allah dalam kehidupan umatnya. Adalah sebuah ikrar yang dinyanyikan, sebuah ikrar bagaimana umatnya sungguh-sungguh menikmati akan pertolongan kekuatan Allah dan ditunjukkan melalui sebuah pujian. Serta di dalamnya mereka mengungkapkan akan kasih Allah dan keperkasaan Allah, kekuatan Allah yang tidak terbatas atas kehidupan umatnya. Dan tentu dalam pujian ini mengandung syarat tentang perjanjian antara Allah dengan umatnya. Sungguh ini adalah hal yang luar biasa yang dinyanyikan oleh umat Allah. Dan mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara menelisik tentang pujian ini. Dan biarlah nyanyian pujian umat orang percaya waktu itu pun menjadi pujian bagi kehidupan kita. Menjadi nyanyian, ungkapan akan kesetiaan dan kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Dan di dalamnya kita akan menemukan akan kebesaran serta kekuatan Allah yang menaungi penuh dalam kehidupan umatnya. Tentu kita percaya pengharapan kita juga kepada Allah yang disembah oleh umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua hal kebenaran yang ada bagaimana Allah membuktikan penuh akan kekuatannya dan bagaimana Allah menginginkan kehidupan dalam persekutuan dengannya. Sehingga hari demi hari, waktu demi waktu hidup kita penuh dalam kekuatan Allah yang melimpah. Bapak Ibu, mari kita akan melihat di ayat berikutnya. Di sana kita akan menemukan pada kebenaran yang pertama bahwa kekuatan Tuhan dalam setiap perbuatannya sungguh nyata. Bahwa kekuatan Tuhan dalam setiap perbuatannya melalui kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara adalah sungguh nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat keempat sampai yang keenam. Ketika Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pujian ini memberikan isyarat penuh dan memberikan gambar sejarah
bagaimana orang Israel kala itu umat Allah yang dikasihinya. Oleh karena perbuatan Allah mereka berhasil untuk keluar dari Mesir. Sementara kita tahu persis bagaimana hidup mereka saat mereka ada di tanah Mesir. Bahkan dengan penjajahan, penderitaan, kesengsaraan sebagai tawanan saat mereka ada di tanah Mesir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuatan dan kebesaran Tuhan dalam kebenaran ini menunjukkan bahwa kekuasaannya melebihi dan mengatasi segala kekuasaan yang ada di dunia. Kala itu Fir'aun adalah orang berpenguasa dengan negara Mesir yang begitu kuat, yang begitu gagah, sehingga orang Israel diizinkan oleh Allah tunduk takluk dan di bawah penjajahan Mesir. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan Fir'aun saat itu, karena kekuasaannya yang begitu luar biasa. Namun sekali lagi bahwa kekuatan dan kebesaran Tuhan itu mampu mengatasi segala kekuasaan yang ada di dunia ini. Di sana dikatakan ayat 4, kereta Fir'aun dan pasukannya. Ini adalah lambang, gambar tentang kekuasaan yang tidak terkalahkan. Keperkasaan dan kekuasaan yang begitu luas serta begitu gagah kuat. Tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Namun kita tahu persis bahwa kekuasaan Fir'aun dengan segala pasukannya, keretanya yang begitu kuat, serta perwiranya yang pilihan itu pun harus tanduk takluk di hadapan Allah Tuhan umat orang Israel. Tuhan telah menunggang balikkan bahkan mengalahkan begitu rupa kekuasaan mereka. Ayat 5, samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Ini merupakan pujian yang dinyanyikan oleh orang Israel. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kuat kuasa Allah menuntun, membawa orang-orang umatnya, orang-orang Israel saat mereka dikepung, dikejar oleh pasukan yang begitu kuat itu. Dan mereka melihat kuasa Allah yang luar biasa. Laut Teberau dibelah menjadi dua. Dan mereka bersama boleh menyeberang laut itu dengan tidak ada satupun yang celaka. Sehingga orang Israel terbebas dari kejaran tentara Mesir. Namun demikian, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita ketahui tentang mereka orang-orang Mesir, tentara pilihan Raja Fir'aun, mereka tertutup oleh samudra raya dan mereka tenggelam seperti batu. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya. Sungguh ini adalah perbuatan besar Allah, dan pujian ini merupakan ungkapan yang begitu rupa, yang begitu dirasakan oleh orang-orang Israel. Pertolongan Allah yang maha tinggi itu nyata dalam kehidupannya. Kuasa dan kekuatan Allah itu melampaui semua kekuatan yang ada di dunia ini. Ayat yang ke-6, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, dan tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Artinya kekuasaan Allah Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup, mengatasi semua kekuasaan yang ada di dunia ini. Saya percaya kekuasaan Allah tidak akan pernah terbatas hingga detik ini, bahkan selamanya. Kekuatan dan keperkasaan Allah mengatasi semua kuat kuasa yang ada di dunia ini. Bahkan segala keperkasaan manusia sekalipun, dengan segala sesuatu yang dimilikinya, kekuatan Allah mampu mengatasinya. Saya ingin mengajak pujian ini memberi isyarat, gambaran dan pesan bagi kita bahwa hanya dalam kekuatan Allah saja Dia mampu melakukan segala perkara atas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biar ini bukan sekedar pujian, pengagungan dari mulut kita saja, namun sungguh
merupakan pujian karena pengalaman hidup kita melihat dan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam perjalanan kehidupan kita hingga hari ini, Tuhan telah menunjukkan begitu ajaib setiap kekuatan, pertolongan dan kuasanya dalam kehidupan kita. Dan marilah kita selalu mengingatnya, selalulah kita mempercayakan hidup di dalamnya. Selalulah kita, saya dan Bapak Ibu Saudara akan mendendangkan setiap hidup kita dalam perjalanan hidup kita untuk mengikut serta di dalam perjalanan dan pertolongan daripada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak supaya kita sungguh-sungguh dapat menikmati kehidupan dalam Tuhan kita Allah. Kita menghitung hari-hari kita, kita menghitung bagaimana cara Tuhan memelihara, menguatkan, menunjukkan kekuatannya begitu rupa dalam hidup kita. Sehingga bagi kita tidak ada satu kesempatan untuk ragu dalam kita mengikut Tuhan. Tidak ada kesempatan bagi kita menjadi takut untuk menatap hari ke depan. Karena hidup dan iman kita hanya percaya oleh karena kuat kuasa Allah saja. Mungkin sekitar kita saat ini mereka mengalami gejolak karena situasi pandemi yang akhir-akhir ini kita hadapi. Namun bagi saya, Bapak Ibu Saudara, apapun yang boleh terjadi di antara hidup kita, kita harus percaya dan ingat bahwa kekuatan yang datangnya daripada Allah Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah usang, tidak akan pernah terbatas oleh segala keadaan. Dia sanggup dan sangat sanggup untuk tetap menjaga kita, untuk tetap melindungi kita, memberikan kekuatan serta pengharapan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ayat ke-7, Bapak Ibu, dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Tuhan bertindak kepada setiap orang musuh yang melawan bahkan menentang Tuhan. Mereka yang berusaha untuk melawan kuasa Allah, maka Allah sendirilah yang akan bertindak di dalamnya. Demikian bagi saya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang dikasihi oleh Allah, sebagai umat yang dipilihnya, tentu saat ada orang yang mungkin memusuhi kita tanpa sebab ataupun dengan alasan apapun, ingatlah Bapak Ibu Saudara, yang dilawannya bukan semata-mata kita, namun biarkanlah kuat kuasa Allah, keadilan Allah saja yang akan bertindak kepada setiap orang yang menentang bahkan melawannya. Tuhan Allah bertindak begitu adil dalam hidup manusia. Bapak Ibu, mari kita memperhatikan kemudian bagaimana akan kekuatan kuasa Allah itu pun terbukti dalam setiap hal yang ditunjukkannya dalam kehidupan kita. Melalui pujian di ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara, mari kita melihatnya. Engkau menipu dengan taufanmu. Saya ulangi, engkau meniup dengan taufanmu. Laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Tuhan Allah menunjukkan dan berkuasa terhadap seluruh alam semesta. Dan ditunjukkan di sana, engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Begitu besar kekuatan Allah, sehingga alam ini tunduk takluk dalam kuasa dan perintah Tuhan. Sepanjang zaman dan sepanjang abad, ciptaannya akan tunduk takluk terhadap pencipta yang maha agung itu. Dan saya percaya Tuhan memegang kendali, kontrol terhadap semua ciptaan di muka bumi ini. Tuhan tetap memegang kendali atas semua yang terjadi dalam kehidupan seluruh zaman hingga hari ini bahkan selamanya. Dan saya percaya, begitu percaya bahwa sampai saat ini sekalipun, walaupun kita menghadapi pandemi virus corona yang hingga hari ini masih merajalela, Tuhan tetap mengendalikan situasi dan keadaan yang ada. Semua yang terjadi dalam hidup kita tetap dalam kendali dan kuasa Allah. Percayalah tentang hal itu.
Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita semakin hari tetap yakin dan teguh berpegang kepada Sang Pengendali hidup, Sang Pencipta atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahwa Allah mampu mengontrol, mengendalikan segala kehidupan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah di atas dan menunjukkan segala kuasanya di atas segala Allah-Allah, dewa-dewa, roh-roh yang berkuasa di dunia ini. Ayat 11 dikatakan, siapakah yang seperti Engkau, Tuhan, di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu? Bangsa Israel, umat Allah bersama dengan Musa, menyadari sungguh bahwa dalam hati mereka saat melihat kekuasaan Allah, tidak ada dewa, tidak ada Allah, tidak ada ilah-ilah lain, kekuatan dan kuasa roh-roh lain di dunia ini yang sanggup menghalangi, merintangi, yang sanggup menghambat segala kekuatan dan kuasa Allah. Di Mesir banyak sekali dewa yang disembah dan diagung-agungkan. Mereka menyembahnya begitu rupa. Namun saat Allah menunjukkan kuasanya melalui tulah kepada bangsa Mesir, di manakah Allah mereka? Di manakah roh yang mereka sembah? Di manakah dewi-dewi dan dewa-dewa mereka? Tidak ada seorang pun, tidak ada dewa manapun yang sanggup menentang, bahkan menghambat kuat kuasa Allah saat Allah bekerja atas umatnya. Jangan sampai di antara kita justru menaruh harap pada kekuatan dan kuasa di dunia ini. Jangan sampai kita bergantung, percaya kepada hal-hal yang justru menyesatkan kita. Yang sementara waktu mungkin terlihat baik, namun pada ujungnya justru menemui kebinasaan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita tetap menaruh hidup kepada kuasa Allah yang mengatasi semua kekuasaan dunia, yang mengalahkan dan mampu membungkam setiap kuasa dewa-dewa, dewi-dewi, ilah-ilah, berhala apapun yang ada di dunia ini. Bahkan termasuk kuasa dari setiap manusia yang dengan sengaja merencanakan hal yang tidak baik di antara kita. Percayalah hanya kepada Allah. Dia mampu bertindak, menopang dan menolong setiap kehidupan kita. Kuat kuasa Allah terbukti nyata dalam perbuatannya yang besar dalam kehidupan kita saat saya dan Bapak Ibu Saudara menyerahkan diri hidup dalam kekuatan perbuatan Allah yang besar itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita memang tidak mudah untuk kita hadapi. Banyak tantangan akhir-akhir ini, waktu-waktu ini. Mungkin kita melihat banyak orang berputus asa karena keadaan dan situasi yang saat ini sangat tidak menguntungkan, yang tidak banyak memberikan manfaat. Namun percayalah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sanalah kita menemukan jalan, kekuatan daripada Allah. Dan kita percaya bahwa kuat kuasa Allah sendiri yang akan memampukan setiap kita. Perbuatan besar Allah akan senantiasa ditunjukkan bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara senantiasa dimanapun kita berada saat kita sungguh-sungguh menyerahkan diri, percaya, berpegang dalam kuat kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kebenaran yang pertama. Biarlah kita setiap hari, setiap waktu pun pujian dan pengagungan kita melihat akan perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pandanglah hari ini, hari esok, bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita. Allah yang sanggup memelihara hidup kita. Apa yang kita perlukan dalam hidup kita, pekerjaan Tuhan begitu ajaib. Merancangkan, mendesain kehidupan kita bagi tujuan mulia untuk pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sesekali, sesedikit pun kita, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi takut, khawatir atas keberadaan kehidupan kita. Tetap pandang dan ingat kuat kuasanya atas kehidupan kita. Hari lepas hari kita menikmati perbuatan Tuhan, kuat kuasanya, kekuatannya yang dahsyat
bagi kehidupan kita. Percayalah tentang hal ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang kedua, pujian yang dinyanyikan dengan penuh keyakinan dan rasa syukur di hadapan Allah oleh umatnya, orang-orang Israel dan juga Musa, menunjukkan bagaimana kebesaran Allah dalam kekuatan perbuatannya pun. Allah menghendaki supaya keberadaan Allah mempersekutukan setiap umatnya dengan dirinya. Sekali lagi, kebenaran yang kedua, bahwa kekuatan Allah yang besar itu dalam setiap perbuatannya mempersekutukan setiap umatnya dengan dirinya. Allah bukan seperti dewa-dewa, ilah-ilah yang hanya mereka berpikir untuk diri mereka sendiri, supaya orang yang menyembahnya mempersembahkan segala sesuatu demi mereka. Namun mereka akan marah saat mereka tidak mendapatkannya. Tidak dengan Allah kita. Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Kekuatannya yang begitu agung dan mulia itu menghendaki supaya mempersekutukan kehidupan umatnya dengan dirinya. Artinya adalah bahwa Tuhan dalam perbuatannya yang besar bagi umatnya ingin mempersekutukan dirinya. Allah dalam setiap kehendak, keinginan, kerinduan Allah boleh dimengerti oleh kehidupan umatnya. Apa yang dipikirkan dan direncanakan oleh Allah, apa yang menjadi kehidupan dalam damai sejahtera yang abadi itu pun dirasakan oleh umatnya. Apa yang dinikmati dan terjadi dalam kehidupan kerajaan surga itu pun menjadi kehidupan bagi setiap umatnya walaupun masih ada dalam dunia. Bapak Ibu Saudaraku, perbuatan dan kekuatan Allah yang besar itu pun membangun setiap kehidupan umatnya. Setiap apa yang dikerjakan oleh Allah dalam kekuatannya yang besar itu semata-mata untuk kebaikan dan membangun kehidupan kita sebagai orang percaya. Memberikan hidup kita, membuat kehidupan kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dari hari ke sehari kehidupan kita semakin baik menurut pandangan Allah. Kekuatannya pun sesungguhnya ingin ditunjukkan kepada kita untuk melestarikan, untuk mengikat perjanjian akan keselamatan bagi kehidupan kita. Baik saat kita, saya dan Bapak Ibu Saudara hidup di dunia ini, bahkan kelak kita nanti ada bersama dengan Tuhan Allah dalam kerajaan surga. Keselamatan yang membawa kemenangan, terlepaskan dari segala ikatan dan belenggu dosa, menikmati hari demi hari dalam kemenangan kuat kuasanya dari saat ini sampai seterusnya. Itu yang dikehendaki Tuhan saat Tuhan menunjukkan kekuatan kuasanya bagi kehidupan umatnya. Dia pun ingin membuktikan bahwa setiap perbuatan kuasanya yang begitu mulia dan tidak terbatas itu pun tersaksikan, dilihat, dipandang, dan bahkan nyata bagi banyak orang serta bangsa-bangsa mereka yang belum percaya kepadanya, supaya mereka pun turut menyaksikan akan kekuatan Allah yang besar itu dan bahkan menjadi percaya. Mari kita akan melihat bukti dari apa yang dikehendaki Tuhan tersebut untuk setiap kehidupan umatnya. Kekuatan Allah yang ditunjukkan itu mempersekutukan kehidupan umatnya dengan dirinya. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-13 bagian A dikatakan demikian, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kasih setiamu. Bapak Ibu Saudara, ini bukan sesuatu yang sederhana, namun memiliki pengertian karena perjalanan sejarah. Saat umat atau bangsa Israel, mereka berada di padang gurun. Mereka hidup yang tidak menentu di sana. Saat waktu mereka bisa setia dengan Allah, namun saat waktu mereka menyembah kepada berhala lain atau mereka tidak setia. Namun dengan batas yang demikian, mereka tetap dikasih Allah dengan begitu rupa. Kasih setia Allah begitu tercurahkan kepada umatnya, sekalipun umatnya
mungkin tidak setia. Namun Allah begitu setia luar biasa. Dikatakan bahwa Allah menuntun umat yang telah kau tebus. Mereka ditebus dari segala penjajahan yang ada. Mereka ditebus dari setiap penderitaan yang merintangi, yang mereka alami dalam hidup mereka. Dan di sana, Bapak Ibu Saudaraku, Allah menuntunnya. Artinya, Allah sendirilah yang memimpin kehidupan umat yang dikasihinya. Allah memimpin kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara hingga saat ini sebagai orang-orang yang dikasihinya. Kesetiaan Allah terhadap hidup kita tidak terbatas oleh apapun. Bukan seperti lagu, saat aku jauh engkau jauh, saat aku dekat engkau dekat. Tidak. Kesetiaan Allah terhadap kehidupan kita sebagai orang percaya tidak terukur oleh keadaan dan keberadaan kita sekalipun kita berdosa dan bersalah di hadapannya. Namun kasih setia Allah begitu sungguh luar biasa terhadap kehidupan umatnya, saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia menuntun kita, dia memimpin setiap kehidupan keberadaan kita hari lepas hari. Setiap keputusan hidup yang kita ambil, saat kita percaya di dalamnya, dia akan memimpin kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tersandung saat kita berjalan beserta dengannya. Bapak Ibu Saudaraku, dia membawa hidup umatnya ke dalam keadaan yang lebih baik. Ini yang dimaksud dengan menuntun umatnya. Tuhan Allah tidak membiarkan setiap kita terbelenggu oleh segala ikatan dosa, penindasan, kesengsaraan dalam hidup kita. Namun Tuhan mengizinkan, Tuhan menghendaki kita berada, ditebusnya dari segala dosa kita, diambilnya hidup kita untuk berada bersekutu dalam Tuhan oleh karena pimpinan dan tuntunannya. Dia menempatkan setiap umatnya yang ditebusnya itu, yang dibawanya itu keluar dari Mesir untuk menuju kepada tanah perjanjian. Tanah yang sangat baik keadaannya, di mana negeri diberkati oleh Tuhan. Demikian hidup kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan membawa hidup kita dalam naungan kasih-Nya. Tidak diukur oleh seberapa baik keadaan kita oleh karena materi yang kita miliki. Tidak diukur oleh seberapa apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Namun kemurahan berkat pertolongan daripada Allah diukur dari damai sejahtera Allah yang tinggal tetap dalam kehidupan kita. Diukur dari setiap kebenarannya yang tinggal tetap dalam kehidupan kita. Diukur dari mana kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Di semua kehidupan kita yang begitu sulit ini pun, tuh kita tetap dalam kebenaran, sukacita, kekuatan dan damai sejahteranya yang melimpah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya ingin mengajak, biarlah kita hidup dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Tidak akan pernah Tuhan membiarkan dan membawa kita kepada tanah yang gersang, kepada tanah yang membawa celaka. Namun setiap hidup kita, mari kita bawa dalam pimpinan dan tuntunannya. Dia akan membawa serta hidup kita dalam kasih setianya yang begitu ajaib. Dalam tuntunan dan pimpinannya hari lepas hari, pikiran hati kita tidak dikuasai. Kita tidak menyerahkan hidup kita dalam pimpinan dunia ini, namun dalam pimpinan dan kemurahan kasih Allah yang maha tinggi. Puji Tuhan, nikmatilah dalam pimpinan Allah hidup kita hari lepas hari. Damai sejahtera Tuhan akan memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ayat 13b dikatakan, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya. Bapak Ibu Saudara, membimbing yang dimaksud membawa kita ke tempat dalam persekutuan dengan Allah. Tuhan Allah tidak akan jauh daripada keberadaan hidup kita. Tuhan Allah tidak akan pernah menjauh dalam setiap persoalan kesulitan yang kita hadapi. Namun justru kita akan dibawanya. Kita akan disertai dalam setiap kehidupan dan keberadaan kita. Dia akan membawa hidup kita dalam persekutuan dengan Allah yang begitu dekat dan lekat itu. Bapak Ibu Saudara,
Sungguh indah saat kehidupan kita berada dalam persekutuan yang lekat dalam kasih sayang Allah. Begitu indah dan luar biasanya saat kehidupan kita berada dalam pimpinan dan persekutuannya yang kudus. Sehingga setiap apa yang dikehendaki Allah pun tercurah dalam kehidupan kita. Berkat dan pertolongan Allah itu pun akan senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Hari lepas hari kita akan melihat, menyaksikan, merasakan hidup kita yang penuh dengan ketenangan. Hidup kita penuh dengan keyakinan. Hidup kita tidak akan patah semangat dan patah arang dalam hidup kita. Dalam setiap perjuangan, tantangan, usaha yang kita kerjakan. Tidak akan dibiarkannya kita sendirian. Dia akan membawa kita untuk senantiasa berada dekat dan bersekutu dengan kita. Inilah pujian yang dinaikkan oleh orang Israel, umat Allah. Inilah pujian yang seharusnya jadi pujian dalam kehidupan kita. Yang menjadi kerinduan dalam kehidupan kita untuk berada dekat dalam setiap kebaikan dan persekutuan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku, Dia akan memberikan kesegaran, ketenangan dalam setiap jiwa dan hidup kita. Saat kita mengalami gundah gulana, saat kita mengalami kekhawatiran, mungkin kondisi membuat kita tidak tenang. Ingat bahwa hanya dalam persekutuan dengan Allah yang begitu erat dan lekat itu, kita akan disegarkan dalam kehidupan kita. Manusia dan dunia akhir-akhir ini mencari ketenangan, kesegaran, bahkan jalan keluar atas semua beban hidup, persoalan dan tantangan yang mereka hadapi. Bahkan kita mendengar seorang public figure bersama dengan suaminya, mereka memilih jalan yang salah saat mereka menginginkan kelepasan, kesegaran, saat mereka menginginkan ketenangan dalam hidupnya. Mereka terjerat dengan narkoba. Saya ingin mengajak untuk kita semua, bahkan generasi muda, saudara-saudaraku dimanapun engkau berada, jangan sampai kita salah memilih atas semua kehidupan kita. Pilihlah kehidupan kita dalam persekutuan yang dekat, yang rekat dengan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasanya sanggup memberikan kita ketenangan, pimpinan, bahkan menyediakan jalan keluar dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan Allah menerima setiap keberadaan kita, sesulit apapun, bagaimanapun kondisi kita. Ingat bahwa Tuhan Allah ingin supaya kita bersekutu dengannya dalam persekutuan yang kudus. Bahkan dikatakan di sana, Ia membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bukan orang berdosa. Saya ulangi, bukan orang yang kudus untuk berada dalam tempatnya yang kudus. Bukan orang yang merasa benar bahwa dirinya adalah orang yang baik-baik. Orang yang lebih baik daripada orang lain untuk tinggal dan layak di hadapan Tuhan. Bukan. Namun justru barang siapa yang merendahkan diri dalam segala keadaan dan kondisinya. Dengan orang yang berdosalah, Tuhan Allah ingin bersekutu dengan setiap umatnya. Tuhan Allah memilih membuat kita yang berdosa untuk hidup dalam kekudusan di tempatnya yang kudus. Di tempat di mana Allah memerintah, mengasihi, dan melingkupi kehidupan saya dengan Bapak Ibu Saudara. Kekuatan Allah inilah yang menaungi setiap umatnya. Sehingga Allah ingin bersekutu dengan umatnya. Tuhan Allah ingin berpengalaman hidup bersama dengan umatnya, yaitu saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita, apapun keberadaan dan kondisi kita, dalam persekutuan lekat dengan Allah di tempatnya yang kudus. Tuhan tidak mencari orang yang benar, Tuhan tidak mencari orang yang kudus, namun justru saya dan Bapak Ibu Saudara menerima akan kemurahan, akan menerima kasih karunia yang tidak terhingga itu bagi kita. Sehingga saya, Bapak Ibu Saudara, hidup dalam kekudusan bersama dengan Allah. Kita tidak lagi terjerat, terbelenggu oleh kuasa dosa. Namun kita akan merasakan hidup dalam kekudusan bersama dengan Allah. Oleh karena perkenanannya saja. Bersyukurlah bagi kita yang telah percaya, mengambil hidup di dalamnya, bersekutu dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji hormat hanya bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 17 dan 18. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara,
Kita bersama akan membaca dimulai di ayat ke-16 sampai dengan ke-18. Mari kita baca Alkitab kita masing-masing di rumah kita. Keluaran 15 ayat 16 sampai 18. 2, 3. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu sampai umatmu menyeberang. Ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Inilah kehendak Tuhan atas kehidupan umatnya. Atas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah ingin menaungi setiap umatnya. Tuhan Allah ingin membawa serta setiap umatnya untuk berada dalam tempatnya yang kudus. Di mana Tuhan Allah berada, saya dan Bapak Ibu Saudara berada. Di mana Tuhan Allah bertahta dan memerintah, kita ada di dalamnya. Di mana Tuhan berada, disitulah naungan kasih-Nya akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Yaitu saat saya dan Bapak Ibu Saudara menyerahkan diri dan hidup dalam setiap kebenarannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari nikmatilah hidup di tempatnya yang kudus, yang telah disediakannya bagi kita dalam naungannya. Mari kita hidup dalam persekutuan dengan Allah. Di sana kita akan melihat, merasakan akan kehidupan penuh dengan ketenangan. Karena dekat-rekat dengan Allah, bahkan kita bersama menikmati akan berkat damai sejahtera yang sungguh luar biasa, yang berbeda seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan Allah memerintah dalam kehidupan kita, membimbing kita, menaungi kita, menyertai kita hari lepas hari dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi dan yang kita tempuh dalam hidup kita, hari ini hingga masa depan nanti, serahkanlah diri dalam pimpinan kuasa-Nya. Maka Allah akan menuntun kita, membawa kita ke dalam hidup yang penuh dalam damai sejahtera. Membawa serta hidup kita mengalami kemenangan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kekuatan Allah yang maha tinggi menaungi setiap umat-Nya. Menaungi Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Apapun yang saat ini engkau rasakan dan alami, naungan kasih Allah, kekuatan kuasa-Nya yang tidak terbatas itu akan memberkati kita, akan membawa serta kita dapat menempuh jalan hidup penuh dengan kemenangan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami. Kami percaya seperti halnya kekuatan yang Tuhan nyatakan kepada umat-Mu orang Israel. Mereka telah keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah perjanjian. Dengan berkat pimpinan, pertolongan, kekuatan dan bimbingan Allah, mereka menemukan, merasakan, menikmati apa yang Tuhan janjikan. Demikianlah dalam hidup kami sebagai orang percaya saat ini. Kami bersyukur kami telah menerima kasih karunia yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan olehnya biarlah kami selalu hidup dalam pimpinan penyertaan-Mu, persekutuan dengan Engkau. Sehingga kami menikmati akan damai sejahtera, kekuat kuasa, ketenangan dalam kehidupan kami dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang Tuhan kehendaki terjadi sesuai dengan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kita mau angkat stat pujian ini untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini.
Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. ku bersyukur Bapa, Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Demikianlah ibadah kita pada Minggu tanggal 11 Juli 2021. Mari Bapak Ibu Saudaraku dimanapun kita berada, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan kami akan memimpin dalam doa berkat pada ibadah pagi hari ini. Mari kita menyatukan hati kita. Bersyukur di hadapan-Mu ya Allah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kebesaran, kemurahan dan kasih-Mu atas kami, pagi hari ini kami mendendangkan, menaikkan setiap pujian kami bagi puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Doa yang telah kami naikkan beserta setiap persembahan yang kami telah kumpulkan dan kami persembahkan bagi pekerjaan tangan-Mu di tempat ini. Biar Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu masing-masing dengan berkat kemurahan serta kasih Allah.
Demikianlah ya Tuhan, Engkau pun memberkati setiap kebenaran-Mu tinggal tetap dalam hidup kami, dan melaluinya kami hidup dalam kekuatan kuat kuasa Allah yang melimpah. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, Engkau akan melawat mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan akan beserta setiap kehidupan jemaat-Mu dengan semua perjuangan hidup mereka ke depan. Kiranya damai sejahtera Allah, berkat kemurahan, keberhasilan, keberuntungan, kesehatan, serta pemeliharaan, serta keselamatan Tuhan anugerahkan hari ini sampai selama-lamanya. Hanya dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, di dalam namanya yang kudus Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan memberkati jemaat-Mu hari ini sampai selamanya. Diberkatilah Bapak Ibu Saudaraku senantiasa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah Minggu 11 Juli 2021 di rumah kita masing-masing. Saya tetap berpesan kepada kita, mari kita tetap taat pada protokol kesehatan, menerapkan, mengikutinya dimanapun kita berada. Dan Bapak Ibu Saudara beraktivitas sebagaimana perlunya, apa yang baik untuk dilakukan, dan tetap taati semua peraturan yang ada. Demikian juga mari kita berusaha, bekerja sesuai dengan ketetapan yang telah berlaku. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan mencurahkan berkat-Nya, kesehatan bagi kita dan keluarga kita sekalian. Puji Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah kita minggu ini kiranya memberkati kita sekalian. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.